Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Medina Ramadan Tias dengan NIM 082125053001 dari S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini saya ingin menyampaikan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu analisis sinyal medis. Penentuan jenis data yang akan digunakan adalah hal mutlak yang harus kalian perhatikan sebelum menyusun laporan penelitian. Penentuan jenis data penting untuk menelusuri kedalaman analisis yang digunakan sudah sejauh mana dalam menjawab tujuan atau rumusan penelitian. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang penting digunakan untuk diolah dan dianalisis demi mendapatkan hasil penelitian yang akurat, valid, dan memiliki kualitas yang bagus. Kedua jenis data ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, data primer pengambilan datanya langsung ke lapangan, sedangkan data sekunder pengambilan datanya berasal dari hasil riset lembaga lain. Lalu yang kedua, penelitian dengan data primer relatif lebih mahal karena dilakukan secara langsung, sedangkan penelitian dengan data sekunder relatif lebih murah. Pada penelitian dengan data primer mengalami keterbatasan tenaga, sedangkan pada penelitian data sekunder mengalami keterbatasan dalam manajemen data. Kemudian manajemen data menggunakan data primer lebih sederhana karena hasil datanya terbatas, sedangkan manajemen data dengan data sekunder sedikit lebih rumit. Lalu desain dan analisis dari data primer ditentukan oleh peneliti itu sendiri, sedangkan desain dan analisis data sekunder tidak ditentukan oleh peneliti. Lalu yang terakhir, data primer spesifik dengan tujuan penelitian karena secara langsung dilakukan oleh peneliti itu sendiri, sedangkan data sekunder yang datanya jumlahnya sangat luas membuat datanya ini kurang spesifik terhadap tujuan penelitian. Kapan kita harus mengambil data? Bukan menganalisa teori dari kajian ilmu kesehatan yang ada. Ketika kita menganalisa teori dari kajian ilmu kesehatan yang ada atau data sekunder, maka informasi yang didapatkan akan kurang autentik dan kurang dapat diandalkan untuk berbagai permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam suatu proses pengambilan data, hal yang perlu diperhatikan adalah validitas, keaslian, dan reliabilitas dari suatu data yang diolah. Pengambilan data secara langsung atau data primer dapat meningkatkan validitas penelitian. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama dianggap lebih valid. Selain itu, keaslian data primer lebih otentik jika dibandingkan dengan data sekunder karena sesuai fakta yang ada di lapangan. Terakhir adalah reliabilitas. Reliabilitas sendiri itu adalah kepastian bahwa penelitian yang dilakukan cukup benar dan dapat dipercaya. Reliabilitas dari data primer yang digunakan dalam penelitian akan meningkat karena hasilnya dilakukan sendiri secara khusus, sehingga dapat lebih dipercaya dibandingkan mengolah data hasil dari teori kajian ilmu kesehatan yang sudah ada. Namun dalam penggunaannya dalam penelitian, kedua data ini alangkah baiknya digunakan pada tempat yang tepat. Dengan demikian, pengumpulan baik data primer maupun data sekunder harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan rumusan masalah yang diinginkan. Tetapi apapun jenis data yang digunakan akan bermuara pada keputusan atau kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada dunia nyata, data seringkali tidak tersaji secara lengkap. Seringkali terdapat nilai data yang hilang atau missing value. Terdapat banyak penyebab dari kondisi tersebut, yaitu diantaranya adanya kesalahan manusia dalam pengukuran maupun keterbatasan kemampuan dari alat ukur yang digunakan. Selain itu, munculnya ada kondisi lain yang dari data yang kita miliki, yaitu adanya outlier atau nilai yang berbeda jauh dengan mayoritas data yang kita miliki. Nilai tersebut akan menentukan hasil analisis atau uji statistik yang kita lakukan. Terlebih lagi jika uji statistik yang kita lakukan menggunakan metode parametrik. Terdapat banyak cara untuk menangani kondisi tersebut. Sejumlah peneliti memilih untuk menghapus data tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila jumlah data yang kita miliki cukup besar. Bagaimana jika data yang kita miliki sedikit dan pengukuran ulang cukup mahal atau cukup sulit untuk dilakukan kembali? Maka cara yang dapat dilakukan adalah melakukan interpolasi, ekstrapolasi, dan regresi data. Yang pertama, interpolasi adalah salah satu metode pengolahan data untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang sudah diketahui. Lalu ekstrapolasi adalah salah satu metode pengolahan data untuk menemukan nilai suatu variabel yang hilang di luar rentang data yang sudah diketahui.
Selanjutnya ada regresi, yaitu suatu metode analisis statistik untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel yang fungsional dalam suatu model matematis. Selanjutnya, manfaat dari interpolasi data adalah mampu mendapatkan nilai-nilai antara yang tidak ada dalam rentang data dan dapat digunakan untuk menghaluskan kurva data. Fungsi pendekatan dalam interpolasi data dilakukan dengan fungsi linier, kuadratik, dan polinomial. Jelaskan salah satu cara menyelesaikan interpolasi data. Salah satu cara untuk menyelesaikan interpolasi data adalah melakukan interpolasi linier. Interpolasi linier merupakan salah satu metode interpolasi yang menggunakan metode matematika untuk dilakukan pendekatan dengan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Dua titik yang berdekatan ini kita sebut Pn, xn, yn, dan Pn plus 1 yaitu xn plus 1, yn plus 1 dibuat untuk memperkirakan nilai tengah di antara data yang sudah tersedia. Bisa kita lihat dalam grafik, yaitu menggunakan persamaan y min yn per yn plus 1 min yn sama dengan x min xn per xn plus 1 min xn. Lalu didapatkan y min yn sama dengan yn plus 1 min yn per xn plus 1 min xn dikali x min xn. Kemudian y sama dengan yn plus 1 min yn per xn plus 1 min xn dikali x min xn ditambah dengan nilai yn. Itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung interpolasi linier. Kita ambil salah satu contoh berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018. Diperoleh prevalensi cedera yang mengakibatkan kegiatan sehari-hari terganggu pada penduduk Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu di tahun 2007 1,5%, di tahun 2013 sebesar 8,2%, dan di tahun 2018 adalah sebesar 9,2%. Berapakah estimasi prevalensi cedera penduduk Indonesia di tahun 2017? Kita gunakan persamaan sebelumnya dari interpolasi linier, yaitu y sama dengan yn plus 1 min yn per xn plus 1 min xn dikali x min xn ditambah yn, dimana x di sini adalah estimasi perkiraan yang dicari, yaitu pada tahun 2017, xn adalah di tahun 2013, dan xn plus 1 adalah di tahun 2018. Hal ini dikarenakan tahun 2017 itu berada di rentang antara tahun 2013 dan tahun 2018. Kemudian yn adalah prevalensi cedera pada tahun 2013, sedangkan yn plus 1 adalah prevalensi cedera pada tahun 2018. Maka dapat dimasukkan ke dalam rumus, yaitu didapatkan y sama dengan 9,2 min 8,2 per 2018 dikurangi 2013 dikali 2017 dikurangi 2013 ditambah 8,2. Y sama dengan 1 per 5 kali 4 ditambah 8,2, Y sama dengan 0,8 ditambah 8,2, dan didapatkan Y sama dengan 9. Jadi nilai estimasi prevalensi cedera penduduk Indonesia di tahun 2017 adalah 9%. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kapan kita butuh melakukan ekstrapolasi data? Interpolasi sendiri digunakan untuk memperkirakan data terdekat yang tidak terlewati dari pola data yang sudah ada. Pendudukan atribut data atau estimasi dapat dilakukan berdasarkan nilai pada titik-titik yang berdekatan. Sedangkan pada ekstrapolasi merupakan suatu teknik perkiraan yang memproyeksikan data-data yang sudah ada ke data yang kemungkinan akan terjadi. Dengan kata lain, ekstrapolasi berhubungan dengan jenis data yang sudah ada di rentang tertentu untuk memprediksi data yang akan terjadi selanjutnya. Ekstrapolasi ini digunakan untuk meminimalisasi ketidaktepatan perencanaan. Dan karena teknik ekstrapolasi menggunakan premis bahwa data yang sudah ada dan data yang akan datang tidak bisa dilepaskan keterkaitannya. Ketika dibutuhkan suatu data atau nilai perkiraan di luar interval data yang ada, maka dibutuhkan teknik ekstrapolasi data. Pola ini sendiri merupakan pengembangan data, namun tetap mengikuti pola kecenderungan data yang sudah ada. Karena perlu garis bawahi bahwa ekstrapolasi merupakan suatu teknik pendugaan di luar rentang data yang diperoleh, maka teknik ini rentan terhadap kesalahan kepastian atau rancu yang lebih tinggi dibandingkan interpolasi dan memiliki peluang yang tinggi juga untuk menghasilkan suatu hasil yang salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, haruskah kita melakukan regresi dari data yang kita miliki? Sebelumnya, pada analisis regresi terdapat dua variabel, yaitu yang pertama, suatu variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan variabel bebas atau independent variable,
sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk memprediksi nilai-nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan maupun penurunan. Kita memerlukan regresi dari data yang kita miliki ketika kita membutuhkan analisis terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Metode ini termasuk meramalkan risiko dan peluang yang akan terjadi, karena fungsi regresi juga dapat memperbaiki kekeliruan atau error yang ada dalam data. Selain itu, menghitung regresi juga dapat memberikan prediksi dampak dari suatu variabel tanpa adanya data real yang diperoleh ketika melakukan pengambilan data. Sekian penyampaian saya terhadap tugas 1 analisis sinyal medis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.